Halo, welcome back to our safe space lagi di bareng gue, Yes, dan Felix. Ya, kita nggak bosan-bosan ya tiap seminggu 2 kali mengupload video untuk kalian semua, untuk mengeduket kalian semua dan untuk mengeduket diri kita sendiri juga ya Mas ya. Betul. Banyak ilmu-ilmu yang kita juga baru pelajarin dan akhirnya kita baru ngerti dan Buat akhirnya kita konsul sharing. sama-sama Dan akhirnya kita juga. sharing ke kalian semua gitu. Nah, Topiknya apa hari ini akan agak sedikit interesting sih, tapi nggak bagus juga. Ini adalah hari ini kita akan ngebahas soal sifat yang nggak boleh kita milikin, tapi wajib kita ketahui biar orang-orang di luar sana tahu nih gitu. Nah, apa sih sifatnya? Nah, sifatnya itu adalah manipulatif. Kan sekarang seperti Mas tahu ya, banyak banget manusia-manusia manipulatif ya Mas ya, orang-orang manipulatif itu banyak banget dan kita tuh kadang saru ya, ini termasuk manipulatif behavior bukan sih? Ini termasuk ini bukan sih gitu. Jadi serigala berbulu domba kayak gitu. Jadi kayak ya terlihat baik di depan tapi ternyata di belakang kayak memanfaatkan atau apa gitu. Kayak Nanti, siapa itu Mas? ya kayak siapa ya gitu. Siapa ya? Mudah-mudahan sih bukan kayak kita ya. Kita orang-orang baik semua ya di sini ya. Kalau saya serigala berbulu serigala. Ya. Salah ya? Tapi tetap serigala ya, serem juga gitu. Tapi kan Saya domba berbulu domba aja gitu. Iya. Seenggaknya nggak manipulatif ya? Iya, jangan dong, jangan. Nah, ini kita membahas ini karena apa? Karena bukan kita mengencourage supaya orang bisa menjadi manipulatif, bukan. Tapi kayak supaya kita bisa terhindar dari orang-orang seperti ini karena banyak banget yang tidak terdeteksi tanda kutip. Kalau dia tuh manipulatif gitu. Atau mungkin banyak yang nggak sadar kalau dirinya sendiri manipulatif gitu. Nah, untuk tahu lebih detailnya, kalian harus stay di sini di video ini sampai selesai. Kita akan bongkar semuanya hari ini, Mas. Oke? Nah, Mas, mungkin ada kali ya yang di luar sana gitu ya nggak tahu tuh manipulatif tuh apa sih manipulatif gitu kan. Tuti, tukang tipu. Iya, Mas tahu tuh jadi pengertian dari manipulatif tuh apa sih tuh Mas yang gampang dipahami oleh orang-orang di luar sana yang awam-awam itu? Ya, Kira-kira apa? Tuti, tukang tipu. Kalau secara gamblangnya ya, tapi secara psikologisnya tuh nggak tahu. Coba mungkin bisa dijelaskan. Mungkin kalau secara psikologisnya tuh kayak orang-orang yang ini kali ya, ya simpelnya tukang tipu. Kalau yang agak ribetnya adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk memanfaatkan seseorang gitu. Maksudnya kayak dia mainnya secara psikologis gitu nih, kayak mempermainkan psikologis si korban secara halus kayak mempermainkan perasaan si korban asik. Gitu kayak gitu. Nggak asik sih sebenarnya. Nggak asik cuma sih. Kayak jahat ya, bukan jahat, asik iya. gitu. Cuma memang caranya karena kan kalau yang belum profesional sekali itu caranya kelihatan gitu, nggak halus. Tapi kalau yang udah profesional banget gini Mas, udah profesional gitu, jadi tukang bohong gitu ya, halus, tukang tipu tuh halus banget sampai nggak kelihatan. Blendernya banyak kali jadinya halus makanya. Nah, nanti kita akan bahas yang mana nih ciri-ciri yang kelihatan sama yang nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan gimana emang? Yang kelihatan itu kalau dia literally blunt literally bohong depan muka gitu. Jadi kayak misalkan, oh iya kan gue gini, tapi kita udah tahu nih sebenarnya dia nggak kayak gitu. Misalkan dia ngomong ke satu orang kayak gitu, tapi orang yang dia bohongin itu tahu dari informasi dari orang lain, ternyata dia nggak kayak gitu. Nah itu kelihatan kan gitu. Mesti kalau yang nggak kelihatan itu lebih kayak ke dia playing victim. Dia jadi kayak ngerasa dia korbannya gitu di salah satu argumen tuh di antara dua itu, dia ngerasa dia playing victim. Akhirnya kita orang yang nggak ada di situ tuh, nggak ada di conversation itu, nggak ada di argumen itu, dimanipulate lah sama si korban, si pelaku ini. Untuk gitu. percaya percaya seakan dialah korbannya dan
yang argumen itulah satu lagi yang pelakunya gitu. Padahal sebenarnya mungkin sebaliknya. Nah itu kan ciri-cirinya tuh. Terus kalau orang yang punya sifat-sifat manipulatif tuh kayak gimana sih yang keluar? Ya itu Yang bisa kelihatan gitu selain playing victim. Yang bisa kelihatan paling ini sih Mas, kayak ya tadi Mas bilang nipu ya, maksudnya kayak terus memanfaatkan juga kayak apa ya, maksudnya kita di apa namanya, misalkan kayak dari bos ke atasan gitu kan, kayak demanding, kayak semaunya sendiri itu tuh, dan dia menggunakan jabatannya untuk akhirnya secara psikis ya, secara psikolog itu kayak apa sih namanya, nge-push mental bawahannya gitu. Biar itu kena mental ya. Dan itu banyak sih Mas, apalagi di perkantoran kan. Jadi kayak serem sih kayak gitu. Iya, terus kalau memang yang kayak gitu kan itu di kantoran tadi push kayak gitu. Nah, kalau di realita pertemanan itu lebih banyak lagi biasanya. Iya, realita sih. Pertemanan. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pertemanan pernah sih, Pernah ketemu orang manipulatif? pernah banget. Kayak gimana manipulatifnya? Iya, jadi kayak manis di depan. Aku punya pengalaman. Aku kan orangnya literally aku orangnya gampang dibohongin. Tapi jangan bohongin saya please. Tapi aku memang orangnya selalu mencoba untuk husnuzon sama orang gitu. Maksudnya nggak berprasangka buruk gitu ya kan. Dan itu adalah sasaran empuk para manipulator. Kenapa aku bilang sasaran empuk? Karena kita mikirnya semua orang baik aja gitu. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya kita juga harus lihat-lihat, kita harus jeli juga sebagai pribadi ya gitu. Kita harus jeli juga mana orang yang manipulatif dan mana orang yang tulus gitu. Dan kalau di pertemanan tuh banyak banget ciri-cirinya. Kalau di pertemanan orang-orang yang manipulatif tuh kayak dia di depan sangat welcome, sangat baik, nice gitu, tapi di belakang kita diomongin atau kita dijelek-jelekan gitu. Dan itu aku rasa semua orang juga pernah ya punya pengalaman digituin sama orang gitu kan. Kita nggak tahu ya, orang kan beda-beda. Lebih ke muka dua ya kalau di pertemanan kayak Two gitu. face banget kayak gitu. Two face. Jadi sebelah beda gitu. Iya ya, yang satu hitam, yang satu putih ya gitu. Jadi kayak pantomim ya. Iya. Setengah-setengah. Berarti kita ngomongin pantomim atau manipulatif? Kayaknya sih Mas. Mirip sih ya. Kayak nggak bisa ditebak gitu. Kalau manipulator tuh susah ditebaknya gitu. Bisa dites nggak sih kayak gitu? Ada tesnya nggak sih? Kalau dia tuh sebenarnya lagi bohong atau kayak gimana? Sebenarnya kan bisa dites. Gitu Iya sih, ada kalau nggak salah ada eksperimennya juga kan untuk mengetahui nih orang sebenarnya ada sih. seberapa manipulatifnya gitu kan, seberapa bukan pembohong, seberapa nggak jujurnya gitu. Ya bisa sih untuk sesuatu case atau apa. Iya. Gitu kan. Bisa ketahuan juga dari body language sih Mas. Ya body language itu bisa juga. Dari body language tuh kelihatan gitu, yang mana kalau dia bohong kan ada yang dibohong tiba-tiba garuk-garuk gitu ya kan, ada yang bohong dia kayak ngotot gitu, enggak kok nggak kayak gini, padahal iya gitu. Maksudnya kayak lebih main ke psikologi aja sih. Kadang ada yang pakai reverse psychology. Iya. Tahu reverse tahu kan reverse psychology? Jadi seolah-olah bilang begini ternyata pengennya yang lain gitu. Jadi biar kita jadi ngerasa nggak enak, terus jadinya dia kayak oh ya udah ngegertak ya. Jadi kayak misalkan aduh gue lagi nggak enak nih, lagi sakit ini, tapi gak apa-apa deh, aku sendiri aja. Jadi kan kayak ya udah deh gue aja, kasihan gitu. Boleh kan. Tuh nanti kita bahas juga reverse psychology. Kayak gitu sih Mas. Ya, terus dampak-dampaknya yang kalau orang jadi manipulatif, terus cara ngurangin untuk menjadi manipulatif tuh gimana, tips-tipsnya? Iya, kalau dampaknya sih udah jelas banget ya, kena dampaknya mental. Nggak akan punya teman juga ya kayaknya. Udah jelas banget kena mental pastinya, pertama. Kedua, pasti dia akan jadi lebih menutup diri ya sih Mas. Kayak akhirnya jadi kayak malas untuk kayak bergaul dengan orang baru kayak gitu-gitu. Maksudnya
bisa jadi trust issue juga gitu. Dan nanti mungkin kayaknya hari Jumat kita akan bahas soal trust issue kali ya Mas ya, untuk tahu lebih jelasnya trust issue itu apa gitu. Dan ya tapi ini salah satu dampaknya dari manipulatif orang dari kena dampak dari manipulasi itu adalah itu artinya bisa jadi punya trust issue, terus jadi menjauhkan diri dari lingkungan kayak gitu. Iya. Terus nanti gimana sih yang maksudnya orang buat nggak jadi manipulatif atau bisa ngedeteksi orang manipulatif dengan mudah kayak gimana biar nggak tertipu-tipu terus kan gitu loh. Lebih ke ini sih, bodo amat. Kayak lo bersikap bodo amat aja, jadi kayak lo gue gitu. Ibaratnya gini, misal temen aku punya bos di kantor gitu ya, atau nggak ngomongin saya kan? Iya enggak. Maksudnya kayak ada aku kenal sama orang lah gitu. Soalnya di belakang kamera ketawa-ketawa takutnya kan kayak gitu. Enggak dong. Ini kan isinya orang-orang baik seperti yang saya bilang tadi ya. Jangan salah paham ya. Saya ini tidak mau menyinggung siapapun atau memojokkan siapapun. Cuma ini sebagai contoh aja. Iya. Kalau memang kenalan saya tuh punya atasan yang memang dia itu sebut saja namanya Mawar sebut saja namanya Mawar. Dia itu manipulatif sekali gitu. Dan saya sebagai sahabatnya, dia kan curhat sama saya sebagai sahabatnya itu saya bilang begini, ya udah lu bodo amat aja. Lo harus punya boundaries juga. Nah, kita ngomong-ngomong soal boundaries nih, self boundaries itu penting banget sih Mas. Kalau untuk menghadapi seorang manipulator ya, itu self boundaries itu penting sekali. Karena apa? Karena biar dia tahu juga kita nggak selemah, kita nggak iya aja apa yang dia pikirkan gitu. Mungkin dia mikirnya ini orang nih lemah nih, bisa nih kayaknya gue gue lobby dikit terus pasti iya aja gitulah ibaratnya kayak. Nah itu gunanya self boundaries itu yaitu untuk biar mereka tahu gue nggak suka gini, dan jangan ngerasa bersalah kalau kalian setting your boundaries karena itu necessary untuk kesehatan mental kalian sendiri sih gitu. Oke, terus akhirannya gimana tuh temennya? Aman. Akhirnya dia memutuskan untuk resign. Karena memang satu-satunya cara untuk akhirnya dia tenang adalah dia resign gitu. Tapi bukan resign dari kehidupan kan? Bukan dong. Jangan dong, serem. Bunuh diri. Jangan. Nggak boleh. Nah, itu jangan. Itu jangan. Dimanapun tekanan dalam hidup kita tidak boleh. Itu hanya bercanda dari kehidupan. Itu hanya bercandaan dan kita tidak mengencourage itu ya. Betul. Tadi taruh disclaimer itu hanya. Tapi kalau resign dari kerjaan yang bosnya toxic atau lingkungan kerjanya udah toxic, silahkan. Ya, lebih baik resign dari kerjaan daripada resign dari kehidupan. Kalian harus in conclusion kalian harus memprioritaskan diri sendiri lagi ya. Betul. Balik lagi gitu. Karena kan kita tidak bisa mengontrol apa yang di luar kita. Balik lagi seperti tema kita sebelumnya, stoicism. Kita nggak bisa mengontrol apa yang di luar kita. Kita nggak bisa mengontrol sifat orang harus kayak gini sesuai kemauan kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri gitu. Jadi kenapa self boundaries itu penting ya karena itu. Karena kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau diri kita dikontrol, kalau kita membiarkan diri kita dikontrol orang manipulator, ya kita punya apa gitu. Betul. Kita cuma punya diri kita sendiri gitu. Ada nggak sih di diri kita sendiri chance atau kesempatan yang bikin kita tuh jadi manipulator juga? Bisa sih. Itu bisa ditumbuhkan atau bisa dilatih jadi manipulator atau ada yang sudah jadi manipulator bisa diturunin gitu kadarnya gitu. Sebenarnya gini sih, kalau bahaya juga kan kalau chance untuk menjadi manipulator semua orang punya chance itu ya, tapi tergantung kitanya sendiri sih. Ibaratnya gini, ada seorang manipulator yang nggak sadar dia itu manipulator karena balik lagi ke lingkungan keluarga. Maksudnya mungkin cara dia dibesarkan itu berdasarkan orang tua yang manipulatif, sering dibohongin sama orang tua gitu. Jadi dia kayak menyangka berbohong itu wajar. Nah akhirnya jadilah
karena tidak ditreating secara baik, jadilah dia semakin besar dan menganggap berbohong itu adalah sikap yang lumrah. Otomatis dia akan menjadi seorang manipulator gitu. Ya, ada Tapi kemungkinan kayak gitu. Tapi kalau misalkan cara untuk meminimalisir diri untuk menjadi manipulator sih lebih ke kayak ini sih Mas, lebih kalau saya ya gitu. Kalau menurut saya pribadi, kalau kalian mau meminimalisir maksudnya kalau kalian kok ini kayak gue banget sih gitu, ini pas banget sama gue, jangan-jangan gue manipulatif nih gitu, jangan-jangan gue manipulator. Terus gue pengen gimana cara mengurangi. Kalau dari aku pribadi, cara menguranginya adalah ya ingat aja, balik lagi ke Tuhan sih Mas, kayak minta maaf pertama, minta maaf sama diri sendiri, minta maaf sama orang yang kita pernah berbuat salah misalkan kayak gitu. Dan lebih ke mawas diri sih, lebih aware atas apa yang dilakukan gitu. Gimana caranya untuk aware sama setiap tindakan kita, yaitu dengan cara mungkin journaling emosi yang aku bilang kemarin gitu. Pakai journaling emosi, jadi kalian bisa memonitor nih hari ini kalian ngapain aja, hari ini kalian perasaan apa aja yang kalian punya dalam hati kalian. Kan setiap mood kan berubah-ubah ya. Hari ini bisa happy, hari ini sedih gitu. Jadi kayak dengan kalian bisa memonitor apa yang kalian rasain, jadi kalian bisa memonitor juga sikap kalian yang keluar seperti apa gitu. Dengan menjaga itu, aku rasa bisa meminimalisir manipulatifnya kalian kalau kalian memang sudah merasa punya gitu sikap manipulatif tersebut. Betul sih. Dan jadi mungkin konklusinya hari ini, jangan pernah kita buat membohongi seseorang atau berbohong ya, karena yang ditangkap itu dari topik hari ini, kalau kita memulai sesuatu dengan kebohongan walaupun sekecil-kecilnya, nanti sewaktu-waktu kita bisa nutupin kebohongan itu dengan kebohongan yang lainnya, kebohongan nggak akan kelar-kelar, jadi besar, dan kita mau nggak mau harus hidup dengan kebohongan itu gitu. Jadinya manipulatif terus. Iya, itu satu ya. Itu cuma buat diri sendiri, udah nyusahin lah ibaratnya kan buat diri sendiri. Belum lagi dampaknya ke orang lain. Kita kan nggak tahu orang itu kuat mental apa enggak gitu. Kalau buat orang yang nggak kuat mental, itu bisa dampaknya sangat panjang. Dan kayaknya kita akan bahas ini di hari Jumat ya Mas, soal trust issue. Dan itu salah satu dampak yang kalau nggak ditreating akan berbuntut panjang. Dari sini sebenarnya, dari orang-orang manipulatif yang mencari korban yang salah gitu, dan akhirnya korban tersebut punya trust issue. Dan nanti kita akan bahas lagi soal trust issue di hari Jumat. Untuk sekarang kita udahin dulu kali ya. Kita bungkus dulu. Kayaknya udah cukup ya pembahasan kita untuk manipulatif kali ini. Buat kalian yang ngerasa terbantu, ngerasa suka sama video ini, atau mau curhat cerita-cerita, bisa di kolom komen dan bisa like. Dan jangan lupa untuk selalu ikutin terus update dari video ini dengan cara subscribe. Dan jangan lupa habis ini masih ada satu sesi lagi seperti biasa, sesi heartstring sama Mas Mei nanti. Oke. Kayaknya itu dulu ya dari kita ya, bareng gue Yas dan Felix. Iya, Kita undur diri. Kita undur diri dulu untuk hari ini. Have a great day. Hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye. Semudah itu kau ucapkan kata maaf, kekasihku, setelah kau lakukan lagi kesalahan yang sama. Gimana perasaanmu saat kau melakukan salah yang sama? Inikah cara dirimu membalas tulus cinta yang telah ku beri? Menyakitkan
cintaku dibalas dengan dusta.